Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya corona belum usai, namun roda pendidikan tidak boleh berhenti. Dengan segala rintangan yang menghalangi, bagaimana kita menghadapi semua ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini Anda tengah menyaksikan Min 2 Klaten Podcast. Sebelum melanjutkan podcast kali ini, kita harus menaati protokol kesehatan ya. Aha. Di podcast kali ini kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama ada Bapak Agus Ahmad Zamroni, SAG. Selamat pagi Pak Zam. Selamat pagi Bu Ari. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Untuk narasumber kedua kita ada Ibu Nur Hidayati, SPD. Assalamualaikum Ibu Nur Hidayati. Waalaikumsalam. Iya, Bu Nur Hidayati ini didapuk sebagai koordinator bidang kurikulum sekaligus sebagai wali kelas 2B. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Min 2 Klaten ada slogannya enggak Pak ini? Ada. Oke, kita cek dulu ya bareng-bareng ya nanti. Oke, siap. Min 2 Klaten. Takwa, cendekia, berakhlak mulia. Iya, luar biasa. Takwa, cendekia, berakhlak mulia. Cocok sekali untuk diemban oleh Min 2 Klaten. Kita tahu bahwasanya si corona ini sudah membersamai kita 7 bulan lebih, bahkan hampir 8. Iya. Sesuatu takdir yang kita harus menjalaninya. Nah, adakah dampak yang dirasakan oleh institusi pendidikan terkhusus di Min 2 Klaten terhadap adanya virus COVID-19 ini? Monggo Pak Zam, silakan. Oh iya, terima kasih Bu Arif. Memang ini suatu pandemi yang luar biasa, dampaknya itu juga sangat luar biasa terhadap institusi pendidikan. Juga saya kira bukan hanya di Min 2 Klaten, tetapi hampir seluruh madrasah atau sekolah yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kalau di Min 2 Klaten ini juga sangat berpengaruh. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, diantaranya untuk guru-guru itu juga sangat berdampak. Biasanya bisa tatap muka, akhirnya kita tidak bisa tatap muka. Ini berpengaruh pada pembelajaran tentunya. Kemudian untuk siswa, ya untuk siswa itu juga sangat berpengaruh karena tidak semua siswa itu punya gadget, ya punya HP. Sehingga ketika diperintahkan atau diterapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ini juga sangat terkendala bagi guru maupun siswa. Kemudian bagi orang tua, nah bagi orang tua ini juga sangat berpengaruh. Dan apa efeknya? Karena PJJ atau pembelajaran jarak jauh, orang tua ini latar belakang kerjanya itu berbeda-beda. Kadang ada orang tua yang praktis tidak bisa mendampingi orang tua dalam belajar. Nah, ini yang terkendala dalam COVID ini bagi Min 2 Klaten. Oke, sekarang saya ke Bu Nur sebagai seseorang yang terlibat langsung. Kalau Pak Kamat mungkin tidak terlibat langsung ya terhadap pembelajaran jarak jauh. Ya. Untuk sekarang kita ke Bu Nur Hidayati yang mengampu kelas 2B ya Bu ya. Nah, ada nggak kira-kira masalah
yang terjadi di lapangan terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah kita alami hampir 8 bulan ini. Monggo Bu Nur. Ya Mbak ya, dalam masa pandemi selama 8 bulan ini, di MIN 2 ini terutama kelas 2 itu saya sendiri mengalami masalah dalam PJJ, terutama dari masa peralihan. Dulu mengajar kelas 3 yang sudah kenal anak-anaknya, terus sekarang ganti kelas 2 yang tentu belum mengenal anak-anaknya secara langsung, otomatis kan kita bingung, belum kenal. Karena ini corona itu ya Bu ya, nabrak tahun ajaran ya, dari 2018-19 ke 19-20 ke 2021 kan peralihan wali. Nah gitu, jadi belum kenal anak-anaknya, jadi harus bisa beradaptasi meskipun melalui PJJ. Jadi di MIN 2 Klaten ini khususnya kelas 2 itu saya menerapkan dengan menggunakan aplikasi misalnya itu absensi daring. Untuk absensi daring. Pengamatan pagi itu kita menggunakan absensi daring. Terus jadi meski di rumah tetap harus absen ya Bu ya? Iya, harus absen. Jadi untuk memantau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Sekarang saya ke Pak Zam. Pak Zam, kita menyandang nama madrasah. Nah, nggak bain-bain ini Pak, nyuwun sewu ya. Madrasah itu punya nilai plus dibanding sekolah, mohon maaf, karena kita menyandang nilai keagamaan. Di madrasah tentu ada poin-poin plus, yaitu terutama adalah tentang transfer of value. Kalau di bahasa pendidikan itu adalah pendidikan karakter Pak Zam. Nah, kita mau menanamkan karakter kepada anak, sementara anaknya nggak ada. Mau menanamkan karakter sama siapa? Nah, sama HP, sama laptop. Padahal yang namanya pendidikan karakter itu lebih mengena ketika kita memberikan tauladan. Misalnya ada anak yang buang sampah sembarangan, langsung kita tegur. Misalnya seperti itu. Bersalaman misalnya, atau mengucapkan salam ketika bertemu Bapak Ibu guru. Nah, sementara di PJJ ini kita tidak bisa menerapkannya. Nah, apa kebijakan Bapak untuk menanamkan transfer of value ini yang ada di MIN 2 Klaten? Monggo Pak Zam. Terima kasih. Jadi begini Bu Arif, memang madrasah ini diupayakan itu bisa berbeda dengan sekolah yang lain karena memang diutamakan adalah mendidik karakter. Nah, oleh karena itu untuk madrasah atau MIN 2 Klaten ini untuk pendidikan karakter ini itu menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya ada kegiatan sholat duha, kemudian ada membaca Al-Quran atau tadarus setiap harinya. Itu kemudian, kalau itu ya Pak ya, untuk hari-hari biasa ya, non pandemi jadi sebelum pandemi ini kan memang program kita untuk menanamkan karakter pada anak, menanamkan kepembiasaan pada anak itu dengan pelaksanaan sholat duha, kemudian membaca Al-Quran atau At-Tadarus, kemudian hafalan surat-surat pendek atau juz 30, kemudian juga ada kegiatan sosial, bakti sosial, biasanya dilakukan setiap Jumat akhir ya. Kemudian di masa pandemi ini tentunya itu hal yang sangat berat kita lakukan, tetapi kita juga berupaya karena bagaimanapun madrasah tetap harus berusaha menanamkan karakter-karakter itu pada anak. Makanya dalam PJJ ini juga kita upayakan kita instruksikan kepada para guru wali kelas, kemudian para guru mapel itu agar menyelipkan materi-materi yang nuansanya itu penanaman karakter atau pembiasaan biar mereka kolaborasi dengan orang tua tentunya. Jadi orang tua itu bisa memantau secara langsung, oh anak saya itu seperti ini, kemudian dari orang tua dilaporkan pada kami. Maka madrasah juga memberikan atau meminta transfer atau meminta bukti ya, mungkin berupa foto atau video atau yang lain. Iya, karena kita ini berada di MI ya Pak ya.
Jadi sebenarnya kita ini mengajari murid juga mengajari wali murid. Begitu ya Pak kira-kira? Iya. Karena usia-usia MI itu adalah usia-usia yang masih pendampingan. Anak-anak biasanya nggak pakai gadget sendiri ya Bu ya. Kita masih pakai gadget orang tuanya. Jadi kita memang harus kolaborasi ya Pak ya dengan orang tua, betul. Sekarang saya ke Bu Nur. Kalau Pak Zam itu tadi kan kebijakan. Kebijakan biasanya gampang untuk dituangkan ke dalam sebuah kertas. Namun aplikasinya seperti apa ini Bu Nur? Terlaksana atau tidak? Nah, ini kita klarifikasi. Iya, Bu Nur monggo, silakan. Ya, oke. Untuk pelaksanaan PJJ di Min 2 Klaten ini tadi untuk transfer of knowledge atau mengutamakan transfer of value itu kita menanamkan pendidikan karakter kepada anak. Misalnya, meskipun kemarin itu kan tatap muka, kok sekarang dalam pandemi laptop, ini kan atau tatap HP. Tatap muka, sekarang kan PJJ jadi daring. Lah, kita tidak bisa memantau kegiatan siswa itu secara langsung ya Bu ya? Secara langsung, biasanya bisa secara langsung, itu tidak bisa. Nah, dalam transfer of value ini kami mengedepankan pendidikan karakter itu dengan memantau setiap hari kegiatan siswa itu seperti apa yang dilakukan di rumah, misalnya sholat duha itu bisa. Tetap orang tua ya Bu ya, tetap kita harus kerjasama dengan orang tua ya. Kerjasamanya juga harus bersama orang tua ya. Apalagi Bu selain sholat duha tadi? Sholat duha jalan juga. Berarti ya Bu sholat duha ya? Apa? Jalan ya? Jalan. Anak-anak, okay. Jadi setiap hari itu anak-anak itu melakukan pembiasaan sholat duha itu kemudian di video atau di foto secara langsung biar ada bukti kepada wali kelas masing-masing. Nanti bisa dicek ya Bu, sarungnya kok tetap, berarti ini jangan-jangan foto kemarin ini ya, gitu. Enggak. Jadi kita harus itu, namanya, mengkritisi sampai segitu. Harus cross check. Terus yang kedua itu hafalan surat-surat pendek. Itu wajib Bu untuk? Wajib, iya, karena kelas 2 itu targetnya kan di semester 2 itu ada 3 surat, yaitu Abasa, An-Nasr, sama Al-Quraish. Itu juga harus gurunya harus bisa ya Pak ya, luar biasa. Inilah nilai plus dari madrasah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau murid harus bisa, gurunya juga harus bisa. Ya, harus hafal. Betul ya. Untuk kelas nanti target untuk kelas 6 apa ini Pak untuk tahfidz itu? Ya, untuk target kelas 6 kita memang tidak muluk-muluk karena mayoritas masyarakat kita itu dari kalangan umum, di kampung juga banyak yang tidak ikut TPA. Akhirnya ya kita menetapkan lulus kelas 6 itu diupayakan sudah bisa hafal juz 30-nya. Ya. Loh itu sudah lumayan Pak. Saya dulu juz 30 juga, itu lulus SMA baru juz 30 Pak. Baru hafal juz 30. Ini baru MI sudah hafal juz 30. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Min 2 Klaten. Oke. Selain tahfidz apa lagi Bu yang terlaksana di pandemi ini? Selain tahfidz, sholat duha, tahfidz, apa lagi? Yang ketiga itu pengumpulan infak setiap hari Jumat, karena dalam masa pandemi itu kan tidak semua siswa harus masuk, jadi pengumpulannya itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, oke. Sekali yang dibuat jadwal, jadi orang tua itu yang harus menyetorkan ke Min 2. Oh, jadi ada kunjungan orang tua ke sekolah, ke madrasah. Ya, boleh ya Pak Zam? Iya. Memang kita menjadwalkan seperti itu, tapi juga kita harus tetap protokol ya? Iya, menyiapkan protokol kesehatan biar tetap upaya kita menjaga agar penularan atau penyebaran COVID ini terhindar. Oke. Ini memang sangat penting dan utama. Kemudian mungkin saya perlu menambahkan sedikit tentang ini penanaman value atau karakter. Ini kami berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian guru mata pelajaran untuk memberikan tugas-tugas yang sekiranya itu bisa didampingi orang tua dan
menjadi pembiasaan yang baik, contoh lewat SBDP atau keterampilan, contoh anak-anak diajak untuk memasak, itu kan sudah menanamkan nilai pendidikan nilai karakter value, ya Pak. nilai Mungkin karakter itu ya terhadap kerjasama anak. gitu ya. Iya betul. Ya. Dan memasak itu setiap hari ya Pak. Jadi oh iya, tinggal setiap hari untuk enggak, gurunya. maksudnya orang tua kan memasak setiap hari. Oh jadi iya, anak betul, bisa betul. tetap Iya, membantu iya. seperti itu nggih. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita saja ya Pak Iya, yang iya. memasukkan nilai-nilai karakter yang ada di pelajaran. Iya, tidak betul hanya sekali, ya. pembiasaan. Iya, Bu Nur, ini saya kepo ini untuk teknik teknik infak sebelum pandemi itu seperti apa? Iya, silakan Saya Bu Nur. jelaskan ya Mbak ya. Untuk teknik infak di Min 2 Klaten, sebelum masa pandemi itu setiap Jumat pertama itu kita sempatkan untuk jalan-jalan bersama siswa kelas 1 sampai kelas 6 beserta guru dan karyawan itu keliling. Jadi membawa sedekah atau Jumat berkah itu membawa sembako yang terdiri dari makanan pokok lah, itu diberikan ke tiga orang atau 2 biasanya itu, terus dibagi-bagi setiap bulannya. Terus untuk masa pandemi ini apa bisa berjalan Bu untuk yang itu? Untuk masa pandemi ini karena waktu juga mempengaruhi ya Bu ya, jadi setiap Jumat itu anak-anak suruh mengumpulkan infak harian di rumah dari setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Selama di rumah itu mengumpulkan infak harian, terus setiap bulannya disetor ke sekolahan melalui orang tua masing-masing, terus nanti dikumpulkan ke wali kelasnya, kemudian dihitung totalnya berapa, baru kita laporkan ke wali murid. Oh, jadi transparansi juga Iya, ada ya Bu, transparan, luar ya. biasa ini. Memang infak itu sepertinya harus dipaksa ya Pak Zam, betul Pak Zam? Oh iya, jadi seperti ini, untuk infak ini memang salah satu program kita, program madrasah untuk melatih anak itu biar terbiasa peduli kepada sesama. Maka ini memang butuh dipaksa, walaupun kita yang namanya infak itu kita tidak menentukan berapa besarnya. Ya. Yang jelas siswa atau orang tua di masa pandemi ini tetap ada kepedulian terhadap sosial atau masyarakat ya, terutama biar mereka itu berlatih untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak ya untuk kepentingan masyarakat, tentunya itu. Ya. Banyak sekali ya Bu, berarti Iya. transfer of value yang terjadi di Min 2. Iya. Karena pada dasarnya pendidikan itu intinya di situ. Kalau transfer of knowledge mah mudah ya, tinggal baca buku, Iya. kita bisa mentransfer pengetahuan. Namun yang namanya transfer of value itu atau pendidikan karakter itu susah ya Bu, dan itu adalah inti pendidikan. Luar biasa, ini Min 2 Klaten patut dicontoh. Sekali lagi aplaus untuk Min 2 Klaten. Ya. Nah, sekarang saya mau ke Bu Nur. Ada nggak sih hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini? Sisi positif yang bisa diambil oleh guru di masa pandemi ini. Monggo Bu Nur, silakan. Hikmah dalam masa PJJ ini terutama untuk guru ya, dari yang kemarin tidak bisa membuat Google Form, tidak bisa membuat absen online, soal di Google Form juga itu jadi bisa. Jadi walaupun sudah tua-tua itu harus belajar. Sensor Bu tuanya. Iya. Harus belajar, harus bisa, karena dituntut teknologi, karena itu dalam PJJ ini kan tidak tatap muka, jadi kan menggunakan HP atau laptop, jadi harus dituntut benar-benar. Jadi guru harus bisa mengutamakan atau mengoptimalkan laptop itu sebagai sarana dan sumber belajar bagi guru. Jadi kemarin yang belum bisa sekarang jadi bisa, hatinya kan mungkin senang, kemarin aku belum bisa kok sekarang jadi bisa, itu mungkin Senang dari
Apa? Guru jadi seneng Iya, ya? jadi seneng. Karena sebenarnya belajar itu sepanjang masa Iya, ya, jadi tidak harus selesai di sini, tapi Iya. kita harus selalu survive Iya. meskipun keadaan sedang menghimpit Iya, kita seperti itu. oke. Ini saya contohnya Bu, ini HP memori sering penuh ini gara-gara kebanyakan selfie Pak. Gara-gara corona saya jadi tahu kalau kita bisa memindah foto itu lewat Google Drive. Nah, iya. itu adalah salah satu hikmah yang bisa saya ambil dari Iya. pandemi ini gitu. Oke, saya ke Bu Nur ya. Bu Nur, ada nggak kejadian lucu yang dialami oleh Bapak Ibu guru yang sedang menjalani PJJ ini? Misalnya anak mengirimkan video yang membuat kita tertawa sendiri, geli seperti itu. Ada nggak Bu Nur? Bisa di-share ke ada teman-teman? sekian ada ya. Oke, mangga. Dalam masa pandemi ini untuk PJJ banyak sekali dalam mengirimkan tugas-tugas itu banyak kejadian yang lucu. Contohnya itu dalam mata pelajaran SBDB, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu anak-anak itu mungkin nggak hafal teksnya, jadi kayak apa itu? Nadanya lari-lari. Oh, nadanya juga beda. Iya. Terus lagunya juga beda. Jadi terus ada semacam itulah. Jadi kita membacanya itu sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Terus ada lagi tulisan itu juga ada yang dituliskan sama ibunya, iya, itu iya. Ada juga ini yang sekolah anaknya atau Iya. ibunya Gitu ya Pak. Jadi kolaborasi dengan orang tua penting sekali ya Pak Azam ya. Iya, betul. Dalam pandemi ini, PJJ dalam masa pandemi ini. Gitu. Oke, cukup benar. Ya. Terakhir, Pak Azam silahkan memberikan pesan, kesan dan harapan ke depan. Diharapkan corona ini akan seperti apa dan pembelajaran kita harus bagaimana? Nah, silakan. Pesan, kesan dan harapan ke depan, monggo. Terima kasih untuk kami. Pesannya yang pertama kepada guru tentunya, dengan adanya pandemi ini kita dituntut untuk lebih semangat lagi dalam belajar, terutama IT, biar kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain yang sekarang memang mengejar tentang IT ini. Kita dituntut harus bisa. Jadi intinya untuk IT ini sebetulnya pembiasaan. Seperti HP dulu kita tidak bisa, WA sekarang jadi bisa. Kemudian untuk IT saya kira juga sama seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk guru-guru juga diharapkan lebih semangat dalam mencari alternatif untuk pembelajaran yang menarik ya dengan siswa, sehingga siswa itu lebih semangat dalam belajar dan tentunya tidak meninggalkan muatan pendidikan yang kita harapkan. Kemudian harapan ya kita tentunya kita berharap sekali semoga corona ini segera pergi, segera selesai sehingga kita kembali normal dan bisa bertatap muka kembali dengan siswa kita yang sudah di rumah juga sudah bosan. Bapak Ibu guru juga sangat sama ya. Oleh karena itu ya kita tentunya berdoa bersama semoga Allah segera memberikan mengabulkan doa kita, corona ini cepat berlalu, cepat selesai. Itu. Ya. Oke, saya garis bawahi ya. Tema podcast kita hari ini adalah pentingnya transfer of value di tengah PJJ dalam masa pandemi. Ingat, pendidikan itu tidak sekedar transfer of knowledge, tapi selebihnya pendidikan itu adalah mentransfer tentang pendidikan karakter atau transfer of value. Tak terasa sudah selesai Bapak Ibu podcast kita hari ini. Selalu taati protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan juga sering cuci tangan pakai sabun. Oke, saya mau berpantun dulu boleh ya? Ya. Oke. Silakan. Ke Klaten lewat Kartasura. Jangan lupa mampir Prambanan. Meski bumi sedang diselimuti corona, tetap semangat dan
jaga kesehatan. Min 2 Klaten, Takwa, cendekia, berakhlak mulia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.